sikap kita penuntut ilmu ketika terjadi perselisihan antara ustadz atau dai yang dimana dai tersebut sesama ahlus sunnah? Kalian yakin sesama ahlus sunnah? Yakin nggak? Karena seringkali kita mengira dua-duanya di atas sunnah, padahal enggak. Yang satu zahirnya di atas sunnah, zahirnya ya. Mungkin bab tauhid sama dia, kuliah sama masjid tauhid, atau seragamnya sama, bab qadar sama, dan lain-lain. Tapi di dalam bab mentaati penguasa misalnya, zahirnya dia bilang mendengar dan mentaati penguasa, tapi ketika fitnah terjadi, malah diam dari mereka yang melakukan pemberontakan atau membela yang melakukan pemberontakan, malah mengingkari kita yang mengingkari pemberontakan dan kerusuhan. Tapi zahirnya ahlus sunnah. Tapi dengan itu namanya kesalahan usul. Dengan itu kita tidak lagi menganggap mereka ahlus sunnah. Walaupun jenggotnya panjang, sampai ubin, bukan lagi ahlus. Walaupun celananya gantung sampai paha, bukan lagi ahlus sunnah. Walaupun gelarnya berjejer, itu gelar, maka bukan lagi ahlus sunnah. Ketika terjadi khilaf di dalam usul, itu yang membuat seseorang kapan dia ahlus sunnah, kapan kita hukumi bukan lagi dia ahlus sunnah. Ketika terjadi khilaf di dalam perkara usul, menyeru kepada hizbiyah, menyuruh kepada satu orang mengingkari yang lain, caleg capres yang ini celah-celah ekonomi, mencela-cela penguasa, ya kan? Kemudian mulai mengkafirkan mujtama, masyarakat dan negeri kaum muslimin, bukan negeri Islam, gitu. Tapi malu-malu mau bilang negeri kafir, malu-malu. Oke, negeri kafir bukan juga. Negeri apa dong? Negeri abu-abu. Kayak Khawarij pink. Khawarij banci ini kata Ibnu Taimiyah, makhanif al-khawarij yang kayak gini nih, khawarij mahnuf, makhanif banci. Itu udah khilaf yang diusul. Maka dengan itu kita menghukumi mereka keluar dari ahlus. Di situ kita diuji. Ketika yang melakukan hal ini adalah orang yang kita cintai, agungkan selama ini, ternyata dia celah-celah pemerintah. Jangan lagi ente semakan taat mendengar penguasa. Penguasa kita ini semuanya kadzab biar. Itu menurut saya. Oh ya. Udah beda di usul. Ya, apalagi sampai berkata, iya tapi penguasa yang mana dulu yang ditaati? Nah, udah. Kalaupun orang mungkin besar, kita cintai, kita agungkan, atau organisasi ini organisasi yang sangat berjasa bagi kita. Tapi ketika terlihat satu sikap yang bertentangan dengan usul konsep akidah manhaj ahlus sunnah, maka pada saat itu loyalitas kita kepada usul ini, jangan kepada individu atau organisasi. Itu kita diujinya tuh di situ. Kalah sama baper biasanya. Mereka belajar seperti yang nanya tadi, Ustaz salah antum di mana? Sama, mereka juga belajar hal yang sama dengan kita pelajari. Syekh-syekh yang sama, kitab yang sama, hadis-hadis yang sama. Tapi apa yang membuat mereka sampai kepada kesimpulan yang berbeda? Karena yang dikatakan kelompoknya atau tokoh yang diagungkan berbeda dengan yang kita katakan. Baper. Mau ikut hak yang benar kita telah pelajari, atau ikuti kelompokku yang selama ini aku berjalan dengannya dan hidup darinya, mendatangkan keuntungan darinya. Itu. Makanya orang-orang yang keliru, teman-temannya belajar dan tahu ini sahibnya keliru, tapi tetap di dalam satu wadah sama mereka. Kenapa gak mau meninggalkan? Kenapa? Pendaringannya, wadah nasinya barengan. Iya kan? Jodhari fulan yang gelar akademisnya tinggi, mencela-cela pemerintah. Sohibnya juga gelar akademisnya tinggi kan? Tahu nggak ini salah sikap ini? Tahu salah. Cuman kenapa masih tetap di dalam satu wadah, nggak mau meninggalkan? Kenapa?
Di situ kau diuji, mana yang kau ikuti? Hak atau perasaan? Ini udah terjalin cinta sama mereka. Satu pabrik. Barengan, hidup bareng, penghasilan bareng. Masa mesti aku tinggalkan? Itu yang terjadi. Ya? Dan agar kalian sibukkan diri untuk mendalami ilmu. Ya? Sibukkan diri untuk mendalami ilmu. Apa yang terjadi? Udah cukup tahu dan kalian udah punya kesimpulan. Cukup. Kalian sibukkan diri mendalami ilmu. Dalami ilmu, lihat syarah para ulama, dalami ilmu, lihat syarah para ulama, baca fatwa para ulama. Udah, sibukkan diri kalian dengan itu dulu. Fitnah toh, alhamdulillah beberapa telah berlalu dan masing-masing udah pilih barisan masing-masing kan. Yang ke sono tetap ke sono, kalaupun udah dijelaskan semuanya. Yang ke sini tetap ke sini, kalaupun udah dijelaskan semuanya. Begitu kan? Masing-masing udah pilih barisan masing-masing sudah. Apa yang kita harus sampaikan sudah kita sampaikan. Iya kan? Terus ngapain? Perdalam ilmu. Belajar aja. Sibukkan diri dengan itu karena itu kelak yang menjadi benteng di masa-masa kalian nanti ketika kalian menghadapi masa kalian dalam fitnah, syubhat demikian. Ya, perdalam ilmu, terus belajar. Ya.